Yang namanya penipuan, mereka selalu berinovasi dari masa ke masa. Mulai dari menjual harapan pada si miskin, menjual ketakutan pada si kaya, bahkan ada juga yang menjual agama. Garam. Mulai dari jenis MLM sampai skema Ponzi. Apapun itu yang akan kaya hanyalah bos besarnya saja. Tapi penipuan juga banyak bentuknya. Salah satunya adalah memanfaatkan syahwat sebagai barang dagangannya. Stop dulu, Gang. Benar. Cantik kan? Setuju ya? Cantik ya? Nah, sekarang lanjut, Gang. Cocok deh, bentuknya kayak Harry Gubeng. Cocok. Nah, kira-kira beginilah salah satu cara penipu untuk hidup. Walau bentuknya mirip pos beluga, tapi dengan kemampuan AI, ia bisa berubah seimutannya. Dan seperti yang kita tahu, bisnis penipuan tidak mungkin dilakukan sendirian. Minimal 2 orang, satu sebagai tangan dan satu sebagai otak. Namun di cerita kali ini, saya akan memperkenalkan 4 personil di balik layar penipuan ini. Yang pertama, jelas paus beluga. Maksud saya Mbak Harry Gubeng atau lebih dikenal dengan nama Fuad. Si pria besar yang tidak hanya besar di badan, tapi juga besar di... Kecil sih, tapi bukan ini maksud saya. Pokoknya, Fuad adalah pria besar dengan sejuta talenta. Randy, si hacker jenius yang minim pengalaman dengan Elsie. Di luar dari otaknya yang nggak bisa bedain mana Ratna, mana Retno, Randy adalah segala otak dari segala urusan retas-meretas. Akun Facebook kamu kehack, bukan Randy pelakunya. Itu karena passwordmu pakai tanggal head mantanmu. Yang ketiga ada Mas Boy, si tampan dan pemberani. Tak banyak bicara, tapi aksinya yang menyala. Ketika rekening target sudah berhasil diretas, Boy lah yang bertanggung jawab menyebar anak buahnya untuk segera mencairkan uang dari segala penjuru Malaysia. Dan yang terakhir, Johnny. Orang yang dituakan di antara mereka berempat. Mukanya tidak spesial, rambutnya membuat kesal. Tapi skill cangkemnya bisa membuatmu terbuai. Karena ketika Johnny sudah membuka mulutnya, tidak ada yang bisa kamu tolak. Dan ketika kamu lepas dari buayan mulutnya, rekeningmu sudah tidak ada sisanya. 4 sekawan tadi mungkin pemeran utamanya. Tapi penggerak utama dari bisnis penipuan ini adalah Hugo. Sudah bertahun-tahun Hugo menjalankan bisnis penipuan ini. Dan hampir semua negara di Asia pernah merasakan pahitnya aksi Hugo dalam penipuan online. Karena dalam setiap aksinya, Hugo mampu meraup 2 juta ringgit dalam sekali aksi. 2 juta ringgit, bayang no, kui nek dirupiah ke 8 miliar, cok, duit kabeh. 你哋4個呢，一人執5萬，跟住拎10萬呢，分俾出邊啲兄弟。多謝豪哥。 Tapi aksi Hugo dan Johnny kali ini tidak berjalan lancar. Gerombolan polisi berhasil mengendus aksi mereka dan segera datang untuk menyergap para kriminal rakus ini. Johnny dan kawan-kawan segera menyuruh bawahannya untuk kabur secepat mungkin. Dan Hugo segera mengamankan berangkas uang mereka. Namun ternyata Hugo berkali-kali salah dalam memasukkan kodenya. Johnny yang tahu Hugo dalam kondisi panik segera menyuruhnya pergi. Dan biarkan urusan berangkas ini dia selesaikan dengan yang lain. Karena tak hanya uang yang harus mereka amankan. Namun mereka juga harus melenyapkan segala bukti yang bisa memberatkan mereka nantinya. Tapi tenang bapak-bapak dan ibu-ibu, Johnny dan kawan-kawan tidak semudah itu untuk lenyap dari dunia ini. Johnny selalu menyiapkan rencana cadangan ketika rencana lainnya tidak berjalan lancar. Johnny sudah menyiapkan bom kecil di bawah berangkas jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan lewat celah itu jugalah mereka bisa kabur dengan selamat dan segera mengamankan uangnya. Hugo yang senang melihat dedikasi mereka dalam bisnis ini berterima kasih banyak pada Johnny dan kawan-kawan. Dia tidak menyangka kalau Johnny akan sepintar itu dalam mengambil langkah pengamanan. Jadi sebagai hadiah, Hugo akan memperkenalkan Johnny dengan dalang dari segala dalang pada bisnis penipuan ini. Tom Sangkong alias Pak Tono, sang bos mafia dalam bisnis penipuan di seluruh Asia.
orang yang tidak bisa disentuh sembarangan, dan juga orang yang tidak percaya dengan sembarangan. Pak Tono pun segera mengarahkan panahnya ke kepala Joni. Dia masih belum bisa percaya dengan Joni, karena semua orang di bisnis ini bukanlah teman, tapi hanya musuh yang berkelit di balik tujuan yang sama, yaitu kekayaan. Tapi sekali lagi, Joni bukan orang sembarangan. Joni tak memperlihatkan takut sama sekali di matanya. Justru dia bilang, kalau niatnya kesini serius. Dia tidak mau lagi berbisnis lini receh seperti kemarin-kemarin. Dia ingin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih banyak, dan juga sesuatu yang lebih meyakinkan. Pak Tono segera menurunkan panahnya. Dia kagum dengan kegigihan dan kerakusan di mata Joni. Dengan senang, Pak Tono berjanji kalau dia akan menyiapkan sebuah proyek baru untuk Joni dan kawan-kawan. Sebuah proyek yang bisa membuat Joni dan kawan-kawan kaya dalam sekejap mata. Tapi sebelum mereka mengarah ke sana, ada yang harus Joni ubah. Terutama di bagian jeleknya. Terutama di bagian penampilannya. Karena siapa yang akan percaya dengan Joni kalau penampilannya tidak jauh beda dengan preman pasar Keranggan. Tono langsung mengerahkan uangnya untuk berbagai hal. Mulai dari merubah penampilan Joni dan teman-temannya, hingga menyewa para buzzer TikTok agar penipuan mereka nanti semakin meyakinkan. Jadi Tono akan memberi Joni sebuah perusahaan bodong dengan nama Legacy Capital. Perusahaan investasi saham dengan return yang sangat besar, 15% setiap bulan. Bayangin 15% tiap bulan. Dan di perusahaan itu, Joni akan menjadi bos investasi saham paling menjanjikan di seluruh Asia. Joni juga melakukan seminar kecil-kecilan untuk meyakinkan para calon korban. Dan setelah itu semua, tak butuh waktu lama bagi Joni untuk merekrut 200.000 member lebih dalam waktu singkat. Dan dalam waktu singkat itu juga, mereka sudah berhasil menampung hampir 4 triliun rupiah. Jadi dengan semua ini, semua rencana mereka telah siap. Dan yang terakhir, sebagai penutup segala aksi mereka, seminar investasi terbesar akan mereka gelar. Dan Joni lah yang akan menjadi pembicara utamanya. Karena semua rencana mereka berjalan amat lancar, Pak Tono memberikan Joni dan kawan-kawannya hadiah. Masing-masing dari mereka mendapat mobil mewah. Nggak cuma satu, tapi terserah. 这样凉凉啊，那凉也不错啊。 Rasanya menyenangkan bukan hidup Joni? Sekarang, mari kita melihat hidup para member Legacy Capital. Pak Robi, seorang pedagang dimsum yang sudah berdagang lebih dari puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya. Pak Robi datang ke Legacy Capital dengan sebuah harapan. Harapan 15% yang bisa membantu hidupnya. Kalian dengar baik-baik. Membantu. Bukan merubah hidup Pak Robi menjadi sultan. Karena niatan beliau berinvestasi di tempat Joni adalah untuk membelikan rumah bagi anaknya. Pak Robi yang sejak lama ditinggal sang istri, selalu ingin bisa membantu sang anak untuk hidup berkeluarga lebih baik dari dirinya. Dia ingin sang anak mempunyai rumah sendiri selayaknya orang lain. Dan Pak Robi juga ingin menghabiskan hari tua tanpa merepotkan sang anak. Jadi angka 15% yang perusahaan Joni tawarkan jelas menjadi harapan besar bagi dirinya. Bukan merubah, tapi setidaknya membantu. Jadi dengan harapan besar, Pak Robi memasukkan semua uang tabungan seumur hidupnya untuk investasi ini. Jadi datangnya Pak Robi ke seminar ini adalah untuk melihat sang penyelamat yang bisa mengabulkan harapannya karena seluruh hidupnya dia taruh di tempat ini. Pak Tono lalu menghampiri Joni. Dia berkata kalau Joni tinggal selangkah lagi menjadi sultan kaya raya sesungguhnya. Setelah ini semua selesai, Joni hanya tinggal kabur ke negara lain dan memulai hidup baru di sana. Kita selesaikan ini dan ku pastikan hidupmu tidak akan pernah kekurangan sama sekali. Semua mata tertuju pada Joni. Seakan-akan Joni lah satu-satunya harapan mereka untuk menjadi kaya raya. Atau bahkan sedikit meringankan beban mereka. Joni terus menjual harapan-harapan fana di depan para korban. Segala kata manis penuh semangat terus Joni kumandangkan. Dan di penutup kalimat, dengan penuh keyakinan, Joni
menyerukan slogan Legensi Capital. Mari kita kaya bersama-sama. Semua Joni lakukan dengan sempurna. Persis seperti apa yang Pak Tono mau. Segala bualan Joni akhirnya mencapai puncak saat kejutan yang tidak diduga-duga terjadi malam itu. Tapi, bukan senang yang terlihat di mata Joni, tapi justru mata yang penuh keraguan. Entah Joni merasa ini salah, atau semua yang terjadi ini di luar dari rencana mereka. Joni ragu bukan karena ia tak suka menjadi kaya, namun justru karena Joni tak tega kalau orang-orang ini akan menjadi korbannya. Dan Joni tak setega itu karena sejatinya dia adalah seorang agen rahasia yang menyamar. Dan ia juga tahu bagaimana sulitnya mencari uang. Dan sekarang, dia tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya hidup para korban nantinya. Joni sendiri memanglah seorang agen rahasia dari divisi anti penipuan. Sekian tahun ia tak pernah naik jabatan dan mendapat kasus yang bagus. Kondisi finansialnya pun juga semakin memburuk, karena terus menunggu kapan ia dapat kasus yang bisa merubah nasibnya. Dan saat sang komandan Pak Jimmy mengumpulkannya untuk menangkap Pak Tono, ia tentu saja tertarik. Selain karena ia akan naik jabatan, Joni juga akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Tapi Pak Tono sejatinya bukanlah target utamanya. Alasan Pak Jimmy memburu Tono karena ia yakin kalau identitas Tono yang asli adalah Welly. Ialah tersangka utama kasus Nangning, kasus penipuan terbesar di Taiwan yang pernah terjadi 25 tahun lalu. Penipuan dengan skema piramida yang sampai menelan 3 korban jiwa karena putus asa semua uangnya hilang. Welly lah target utama Pak Jimmy selama ini. Pak Jimmy di sana juga berpesan untuk selalu berhati-hati. Karena yang mereka incar sekarang tak hanya mafia saham penipu biasa. Karena Welly adalah orang yang tak segan jika harus menghabisi nyawa orang. Rencana untuk menangkap Pak Tono sudah dimulai sejak awal. Sejak mereka masih menjadi anak buah Hugo. Polisi sengaja membiarkan Hugo lepas juga termasuk dalam rencana mereka. Bahkan ide untuk menyiapkan ledakan di bawah berangkas adalah bagian dalam rencana jenius mereka. Mereka juga memilih untuk tidak mengambil uang-uang Hugo demi bisa berhubungan langsung dengan Pak Tono dan berharap bisa memancingnya untuk berbisnis bersama. Selama jalannya proses pengumpulan member, mereka semua juga mengatur rencana lain. Mereka mulai meretas HP Pak Tono saat di dealer mobil. 上車攞翻個電話得噶啦。唉，打咩都唔俾我攞翻個電話啫。唔好意思啊，呢兩位先生，你哋講嚟講。 Rencana ini sengaja dilakukan untuk mengamati kamera di HP-nya. Rencana yang akhirnya membuat mereka tahu kalau Pak Tono punya sebuah ruangan rahasia yang punya koneksi dengan pegawainya di tempat lain. Tapi segala rencana itu hanyalah sebuah jembatan. Jembatan untuk mencari segala data penting milik Pak Tono. Dan mereka segera mengatur 2 rencana besar. Yang pertama, mereka akan mencari di mana tempat pegawai Pak Tono bersembunyi. Rencana kedua adalah mengambil sampel DNA milik Pak Tono untuk mencari kecocokan. Apakah Pak Tono adalah Welly atau bukan? Randy dan Boy menyamar jadi tukang AC untuk menyelinap masuk. Fuad akan menyamar jadi DC dadakan untuk menahan anak buah Tono agar tidak cepat kembali ke kamarnya. Tapi Fuad tentu kesulitan untuk beraksi sendiri. Maka dari itu, Pak Jimmy menurunkan satu anggota barunya, Gunawan. Dialah polisi yang akan menyamar jadi polisi juga. Tapi rencana paling utama dari semua ini adalah pengalihan Pak Tono. Dan itu adalah tugas Joni. Joni berpura-pura datang untuk minta minum dan numpang toilet setelah jogging pagi. Ia lalu kamar mandi untuk mencari sampel apapun yang bisa ia gunakan nanti. Namun karena tak ada satupun barang yang bisa digunakan untuk bukti, Joni teringat pesan Pak Jimmy. Kalau Joni tak bisa menemukan bukti apapun, Pak Jimmy berpesan agar Joni mau mencari sampel bibit Pak Tono di sehelai tisu. Sampel bibit? Oh! Iya, cocoknya kuning, Cok.
Seminar sudah berjalan lancar, begitu juga dengan pencurian data. Tapi Pak Jimmy ternyata salah. Hasil DNA menunjukkan kalau Tono bukanlah Welly. Justru Tono hanyalah salah satu kaki tangan Welly yang ada di Malaysia. Boy jadi orang paling marah yang mendengar itu. Boy tak bergabung menjadi agen rahasia hanya untuk menjebak orang dan membuat banyak korban baru berjatuhan. Hingga akhirnya Boy pun memutuskan Pak Tono akan Boy tangkap sendiri menggunakan kedua tangannya. Pak Jimmy yang mendengar itu coba meredakan emosi Boy. Karena mau bagaimanapun juga mereka harus punya rencana. Tapi Boy terlanjur gelap mata. Tanpa sepengetahuan mereka, Boy memilih untuk menemui Pak Tono dan menjual rekan-rekannya kepada mereka. Dan tidak hanya sampai di situ, Boy juga membocorkan semua informasi kalau Johnny dan yang lain adalah agen rahasia yang mengincar Pak Tono dan juga orang-orang di atasnya. Semua kemarahan Boy bukan tanpa alasan. Adik kandungnya pernah meregang nyawa karena putus asa setelah ditipu oleh orang lain. Dan semenjak itulah Boy berjanji dia akan menangkap sebanyak mungkin penipu yang ada di dunia ini. Esok malamnya, Boy mengajak Johnny dan yang lain ke suatu tempat. Dia berkata kalau Pak Jimmy punya sesuatu untuk diperlihatkan. Atau lebih tepatnya, memperlihatkan keadaan Pak Jimmy yang sudah ditawan. Boy benar-benar serius menjual semua rekannya kepada Pak Tono. Karena dia sudah berpikir matang-matang. Dia sudah tidak peduli lagi dengan misi ini. Kalau dia tidak bisa membalaskan dendam adiknya, setidaknya dia akan menjadi salah satu dari mereka dan membuat semua orang merasakan hal yang sama seperti dirinya. Pak Tono segera menenangkan Boy. Tanpa banyak bicara, dia memberi sekop pada Boy dan bilang, "Sekarang tunjukkan padaku seberapa serius dirimu." Wajah terdepan Legacy Capital sekarang telah tiada. Semudah itu Tono membuatnya, dan sekejam itu Tono membuangnya. Sekarang waktunya Tono membuka skema baru lagi. Skema yang lebih megah dan lebih menguntungkan. Dan Boy yang akan menjadi wajah baru di sana. Legacy Capital bak angin lalu bagi Pak Tono. Tapi tidak bagi para korbannya. Korban-korban yang bingung tak tahu harus menuntut kepada siapa. Tidak ada penjelasan, tidak ada ganti rugi. Mereka semua berusaha keras untuk mendapatkan kembali haknya. Mereka berdemo dan menuntut haknya dikembalikan oleh Legacy Capital. Tapi tidak semua orang mampu melakukan. Ada yang pasrah dan memilih untuk meninggalkan dunia ini. Karena mau bagaimanapun, seluruh hidup mereka telah lenyap di bawah penipuan Legacy Capital. Dan Pak Robi memilih jalan itu. Sementara Pak Tono di luar sana telah mempersiapkan skema lain. Skema baru untuk menangkap mangsa yang lebih besar. Jika sebelumnya mereka menjual harapan pada si miskin, kali ini Tono menjual ketakutan pada si kaya. Bahtera Nuh, sebuah proyek penyelamat akhir zaman. Bahtera dengan fasilitas dan interior mewah yang bertujuan untuk menyelamatkan para konglomerat saat dunia tidak lagi kondusif. Layaknya kapal Nabi Nuh yang menyelamatkan banyak makhluk. Tapi ini hanya untuk segelintir kelompok. Proyek mustahil yang sukses mengangkat nama Boy di mata dunia. Karena nyatanya, proyek ini sukses memikat hati salah satu taipan asal negeri jiran, Pak Dawei. Pengusaha paling kaya di Malaysia ini tertarik untuk memberi support penuh dalam proyek Bahtera Nuh. Layaknya melihat umpan besar, Boy tak percaya proyek mustahil ini diminati oleh orang kaya bodoh seperti Pak Dawei. Tapi apapun alasannya, ini langkah awal yang sukses mengantar Boy untuk makin masuk ke lingkaran sindikat penipuan terbesar di dunia nantinya.
Tapi semuanya salah. Ada yang Boy tidak tahu. Karena ternyata seluruh mega proyek mustahil ini ditenggarai oleh pemain besar yang berlindung di balik gemerlapnya gelar sultan, yaitu Pak Dawei sendiri. Segala gerakan yang Pak Tono berikan kepada Joni dulu dan Boy sekarang adalah ide langsung dari Pak Dawei. Karena Pak Tono sejatinya hanyalah pion kecil yang dia jadikan kamuflase untuk segala skema penipuannya. Dan karena melihat Boy punya potensi besar untuk proyek-proyek lainnya, minatnya sudah berubah haluan. Secara halus, Pak Dawei mulai mengusir Tono dari mejanya. Dan dengan satu gertakan kecil dia berkata, kalau Boy akan jadi wajah baru untuk segala rencananya. Entah orang akan menyebutmu apa. Mau itu mafia emas, mau itu mafia saham. Apapun yang kau mau, gelar itu bisa kau dapat. Setelahnya, Boy bertemu dengan anak Pak Dawei. Anak Pak Dawei tahu kalau masih ada ragu di mata Boy soal semua ini. Tapi dia bilang, kalau sang ayah hanya mencoba survive di dunia ini, ayahnya hanyalah segelintir penipu kecil di dunia. Masih banyak penipu di luar sana yang secara terang-terangan menipu orang kecil secara langsung. Kalau kau merasa yang kita lakukan adalah hal jahat, berarti seharusnya kita bisa langsung mengeksekusi para pejabat yang menebar janji palsu. Harapan mereka lebih fana, karena secara terang-terangan mereka berjanji untuk kesejahteraan semua orang. Dan sekarang pastinya kau mengerti, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sementara di tempat lain, Pak Tono menghampiri Dawei untuk mengatakan ketidaksukaannya akan sikap memihak Pak Dawei. Pak Dawei langsung menyetop segala bacotan Tono dengan bilang, kalau dia juga sudah muak dengan Tono yang selalu mengambil jatah tanpa berdiskusi dengannya. Dan itu Tono lakukan tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Dia suka dengan seorang anjing penurut, tapi dia tidak suka dengan rubah bermuka dua. Dan lagi, potensi Boy lebih besar ketimbang Tono yang bodoh, dan selalu mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Tono meradang mendengarnya. Dengan segala amarah di matanya, dia berkata, kalau dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk segala rencana Pak Dawei, atau aku boleh memanggilmu Weli. Iya, Weli, pelaku kasus penipuan nanging 25 tahun yang lalu yang menyebabkan 3 orang harus meregang nyawa karena tak punya harapan lagi. Weli yang saat itu kalut karena dicari polisi seluruh Asia, akhirnya mengambil jalan ekstrim untuk survive. Dia mulai bersembunyi di daerah antah berantah dan memotong sidik jarinya sendiri. Tapi itu semua belum cukup. Weli butuh hal lain untuk bisa hidup normal layaknya orang tidak bersalah. Jadi dengan kesadaran penuh, dia menipu seorang pria, lalu mengeksekusinya bersama Tono. Dan pria yang dia habisi itu adalah Dawei asli. Nama yang seterusnya dia pakai sebagai identitasnya selama ini untuk lolos dari segala pencarian polisi selama 25 tahun. Dawei alias Weli tertawa. Dia tak tahu kalau Tono sebegitu takutnya akan digeser oleh Boy. Dawei bilang, kalau Boy layaknya pion lain yang akan dia jadikan sambal terdepan dalam penipuannya. Tapi yang bergerak di belakangnya adalah Tono. Pulanglah, istirahat. Mungkin kau terlalu overthinking. Tono yang mendengar itu tidak suka dengan jawaban Pak Dawei. Dan benar saja, Tono memang diharapkan mati oleh Dawei. Sampai tiba-tiba Tono beruntung sang asisten pribadinya selalu standby di dekat Tono. Tapi keberuntungan mereka tidak seberapa lama. Sekarang jalan Dawei untuk menjalankan proyek penipuan terbesarnya akan mulus.
Tak ada lagi yang mengganggunya. Tak ada lagi yang akan menjegalnya. Dan rasanya tidak salah jika dirinya sedikit terlelap untuk sedikit menikmati kemenangan yang akan dia dapat setelah ini. Dawei kaget. Dia mulai bertanya-tanya. Kenapa ruang seminarnya kosong? Apakah ini rencana baru Boy? Atau mungkin ada kejutan yang ingin Boy tunjukkan? Dengan senyum yang meyakinkan, Boy berkata, kalau yang Dawei katakan semua benar. Semenjak masuk ke lingkarannya, Boy selalu ingin bisa mengimpress Tono dan Pak Dawei untuk mendapat kepercayaan penuh dari keduanya. Jadi hari ini, dia ingin menjelaskan segala rencana hebatnya kepada Dawei. Tapi untuk itu, dia butuh bantuan seseorang. Dawei kaget, saya kaget. Ternyata Johnny masih hidup. Dan itu tidak hanya Johnny. Semua orang yang dieksekusi Tono, semuanya masih hidup. Semua ini sudah mereka rencanakan dari awal. Pembocoran informasi, pengkhianatan Boy, eksekusi Johnny dan kawan-kawan, skema penipuan baru, sampai masuknya Boy ke lingkaran sindikat penipuan Dawei. Semuanya sudah mereka rencanakan dari awal. Johnny dan kawan-kawan bisa selamat karena merekalah yang menyiapkan tempat eksekusi waktu itu. Di saat Tono dan Dawei menyiapkan Boy sebagai wajah baru dalam sindikat mafia penipuan mereka, Johnny segera bekerja sama dengan Interpol anti penipuan Hong Kong. Dari awal mereka sudah tahu kalau Tono hanyalah pion kecil. Jadi mereka butuh sebuah rencana jenius untuk memancing sang raja keluar dari istananya. Berbekal informasi kuat dari Boy, mereka segera menyadap rumah Pak Dawei. Dan jika Dawei masih berkelit, mereka sudah tahu kalau aslinya dia adalah Weli. Karena di dalam rumah Dawei, mereka menemukan benda yang sangat berharga. Potongan sidik jari dari Dawei asli dan juga Weli. Dawei alias Weli terkekeh. Dia terus berkelit kalau mereka mengada-ngada. Dia hanyalah seorang pengusaha yang tertarik dengan proyek ambisius yang Boy presentasikan. Sampai saat dirinya akan kabur, sebuah suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. Dan iya, siapa yang menyangka Tono juga masih hidup. Tono masih hidup sekarang, itu juga rencana jenius dari Johnny dan kawan-kawan. Tahu kalau Tono mulai ditinggalkan Weli perlahan, Johnny memberi tawaran yang tidak bisa Tono tolak. Johnny menjamin keringanan masa tahanan dan juga keselamatan dari eksekusi Weli yang sudah dia ketahui dari informannya di Hong Kong, yaitu asisten pribadi Tono. Sejatinya, Johnny tanpa sengaja ketahuan oleh asisten pribadi Tono, yang ternyata juga seorang agen rahasia yang menyamar. Dari situlah, mereka mulai menjalin kerjasama untuk menangkap raja di balik bisnis penipuan ini. Dan dengan tawaran jaminan keselamatan serta keringanan masa tahanan, Tono menyetujui rencana Johnny untuk menjebak Dawei alias Weli. Dawei kekeh. Mau bukti apapun yang mereka temukan, media tahu kalau dirinya adalah orang penting di Malaysia. Jadi Johnny tak bisa mengeksekusinya sembarangan. Mereka mungkin tidak bisa. Tapi mungkin keluarga korban masih punya kesempatan untuk mengucap sumpah serapah kepada Dawei. 一班就係25年前3名死者嘅家屬。 Dawei mencoba kabur dari itu semua. Dan juga mencoba berkelit di kerumunan reporter yang ternyata sudah mendapat informasi itu lebih dulu. Tapi sebelum Dawei pergi lebih jauh, Pak Jimmy datang menyetopnya. Dirinya tidak bisa kemana-mana lagi. Semua berkas ini sudah sangat cukup untuk membuat Dawei mendekam selamanya di penjara. Dan jika ada satu alasan lagi yang keluar dari mulutnya, mungkin timah panas dari pengadilan
bisa merubah pikirannya. Anak Pak Dawei kaget saat sang ayah ditangkap. Tapi dia lebih tak percaya kalau Boy selama ini memanfaatkan dirinya juga untuk memuluskan rencananya dan mendapatkan informasi. Karena pada kenyataannya, Boy tak pernah sekalipun berniat untuk berpindah haluan. Mau seberapa benci dirinya dengan penipu, dia tidak akan menjadi penipu untuk membuat orang lain merasakan hal yang sama dengannya. Dan mau apapun alasan anak Pak Dawei soal ayahnya melakukan penipuan untuk survive di dunia yang kejam, Boy tetap tidak peduli. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan adalah pilihan. Pilihan yang penuh dengan banyak faktor yang menyangkut dengan empati dan moral. Kalau dia bisa menjadi orang yang lebih baik, dia akan memilih jalan itu. Mau seberapa banyak pun penipu di luar sana. Karena rasanya tak etis mengatasnamakan penipuan sebagai bertahan hidup di atas penderitaan orang lain. Setelah itu semua, mereka berenam akhirnya mendapat kenaikan jabatan dan juga bonus yang besar. Tapi tidak selesai sampai di situ. Saat menggeledah rumah Pak Dawei, mereka menemukan cold wallet yang berisi Bitcoin milik Dawei. Yang setelah mereka cek, itu adalah seluruh harta hasil penipuan milik Dawei. 10.000 BTC yang nilainya lebih dari $1 miliar atau 16 triliun rupiah. Jumlah yang bisa membuat mereka berhenti makan seadanya di pinggir jalan seperti dulu. Tapi Johnny dan kawan-kawan tahu, ada orang yang lebih butuh uang ini di luar sana. Orang-orang yang menukar siang dan malam mereka untuk mengais rezeki. Orang-orang yang menambah jam kerjanya untuk menabung sedikit lebih banyak. Dan orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak dan cucunya agar bisa hidup lebih baik dari dirinya. Tapi karena total kerugian penipuan yang Dawei lakukan selama ini sekitar 10 triliun, jadi sisanya yang 6 triliun, ya dibagi rata lah berenam. Kan cold walletnya nggak masuk harta yang tercatat dari Dawei. Lumayan. Ngomong apa ya kalau soal penipuan? Kayaknya nggak ada sih. Lebih ke pengen ngatain. Karena pernah jadi korban juga masalahnya. Tapi yang paling ganas ketika orang tua yang kena kali ya. Karena ada gap soal pengetahuan umum yang berbau-bau digital. Dan mereka ini rentan banget kena hal begituan. Biarpun udah dikasih tahu jangan buka link, jangan isi data sembarangan, jangan manut-manut ketika ditelepon orang yang nadanya kayak buru-buru, tapi ya tetap aja. Mereka-mereka ini, para penipu-penipu ini, selalu nemuin cara baru buat nipu lagi. Tapi kalau mau sedikit terbantu, kalian bisa install beberapa aplikasi kayak kayak Get Contact, Truecaller. Itu udah bukan lumayan banget sih, itu malah membantu banget buat saya pribadi ya. Jadi saya install itu di HP orang tua dan mereka jadi tahu ini telepon dari siapa dan nggak perlu ngangkat kalau itu dari nomor telepon yang nggak jelas. Karena udah ada fitur blok otomatis kalau nomor tersebut terindikasi penipuan atau lainnya. Dan by the way ini bukan promo ya, ini saya pure pengalaman pribadi dan itu beneran membantu. Khususnya kayak saya nggak bisa tiap hari ngecekin HP orang tua kalau tiba-tiba ada telepon atau apapun di HP mereka. Dan sumpah itu membantu banget. Jadi udah gak ada lagi chat WA bang, ini link beneran gak ya bang, ini telepon gini semuanya lah pokoknya. Dan baiklah saya malah jadi curhat jadinya. Mungkin dari Widodo ada sedikit kata-kata buat para sobat sebat. Apa ini tulisannya? Request Widodo, Mas coba ceritain pengalaman Lek Bagong waktu kena begal susu. Oh lah matamu Dodo kan beda. Iki penipuan, iki begal. Ya, saya Kokonan segenap tim Pusrape Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe dan juga memencet tombol loncengnya. Tombol thanks ya maksudnya ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Tenang, ini bukan penipuan. Ini adalah bentuk apresiasi. Gila terus kan. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik nafas.
Ono ingusnya, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.